pemakaman beliau dari pihak manajemen dari 6 orang ya datang ke kita, tapi menurut saya telat gitu. Kenapa? Karena kita makam jam 10, setengah 11, dia datang jam setengah 2, dan sebatas hanya ini ya, sebatas hanya menyampaikan belasungkawa dan enggak ini sih enggak. Saya pikir ya udahlah belasungkawa gitu. Terus hal-hal yang saya tanyakan di sana gimana? Terus ketika jatuh apa yang dilakukan? Dia nggak paham, dia nggak ngerti karena bukan dia yang cuma sebatas ya belasungkawa aja sih. Hanya keluarga sempat menolak mau dikasih tali asing. Iya benar, jadi memang karena kita menolak karena memang belum selesai. Jadi ketika kami pikir ketika nanti kita terima ya sudah selesai gitu ya. Kita kan masih ini dalam hati masih kepikiran di sana belum jelas gitu loh. Ya, seperti apa di sananya? Ya juga menjelaskan jatuhnya di dalam. Ya. Dan memang jelasnya jatuh di dalam kan dari awalnya dari pihak mereka juga menyatakan anunya di dalam. Tulisannya dalam. Mungkin ada langkah selanjutnya setelah kejadian ini. Laporan mungkin. Tuntutannya gimana Mas? Laporan adalah tadi bilang sama Kasat ya, bilang kalau laporan harus diotopsi. Kita agak keberatan Mas. Jadi kalau otopsi memang berat ya Mas ya, karena sisi hati itu kan untuk jatuh berat. Makanya dari pihak kepolisian SP bilang ya udah buat surat pernyataan untuk jadi otopsi gitu aja sih sampai hari ini gitu sih, buat surat jadi otopsi. Terus mungkin langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya saya berharap pihak dari Tentram datang ke rumah untuk menjelaskan gimana sih di sana gimana gitu, karena memang sampai hari nggak ada seperti apa. Jadi di sana ngomong nggak ada, kemarin cuma belasungkawa aja, menjelaskan dari runtutan gimana CCTV-nya seperti apa, terus di sana penanganannya gimana, ada dokternya apa nggak ada, saya nggak tahu. Kalau dari temannya sendiri udah pernah ngobrol belum, teman yang bareng itu udah cerita ke keluarga belum kronologi? Baru besok Jumat mau datang ke Reskrim. Sampai hari ini saya telepon tadi, Devina belum bisa komentar, masih shock katanya. Dari rumah berapa orang? Dari rumah sendirian. Atas janjian sama temennya, temen atlet juga langsung ke Tentram. Gitu. Temannya berapa itu? Satu orang. Cewek satu orang. Kalau dari Tentram ke rumah sakit itu naik apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, saya nggak tahu juga. Naik angkutan ya, naik angkutan. Jadi dari rumah apa dari Tentram ke rumah sakit? Tentram ke rumah sakit. Katanya ambulan. Oh, udah ada ambulan. Berarti itu keluarga dikasih tahu pihak rumah sakit ya? Sepertinya rumah sakit ya. Kita nggak tahu juga ya. Teman bilang ada perempuan telepon ke Mas Edi, ada yang anak pingsan gitu aja. Anak pingsan, udah sampai di sana udah kabar udah nggak ada ya. Sampai sana udah nggak ada. Namanya siapa Mas? Saya Bayu Eryadi. Bayu Eryadi. Dia keluarga. Keluarga iya. Kerabat iya. Iya. Bapak, Pak. Iya. Pak, ini harapan dari dari keluarga seperti apa Pak dengan kejadian ini Pak? Ya seharusnya ada evaluasi lagi supaya penyelenggaraannya itu nggak seperti itu lagi, nggak ada korban lagi yang cukup anak. Yang terbaik lah sih ada ya yang baik lah, maksudnya nyawa gitu loh di Tentram, ada yang terbaik lah buat ini kita yang ya sewajarnya lah gitulah gitu. Jadi dari pihak manajemen, top manajemen belum tahu sih, datang kita belum dari top manajemennya seperti apa gitu. Itu anak nomor berapa? Anak pertama dua. Anak pertama dari dua bersaudara. Bersaudara ya, anak pertama dan juga atlet memang digadang-gadang oleh bapaknya. Itu mohon maaf, almarhum itu memang menyukai JKT48 atau hanya memenuhi ajakan dari temannya itu? Sepertinya fans. Memang fansnya. Fans ya di balapan. Sudah JKT48 ada sesuatu sih maksudnya apa yang perwakilan di JKT48 datang ke rumah lebih legowo ya, maksudnya hati lebih karena itu fan-nya mereka juga mereka, ya. Iya. Gitu sih. Waktu di rumah sakit itu diberitahu Pak kalau udah di situ udah meninggal ya? Belum, nggak perjalanan atau gimana? Enggak. Dari rumah sakit telepon itu masih pingsan aja. Bilangnya pingsan.